Selamat datang di channel Paham Bumi. Kali ini kita akan melanjutkan materi subbab dinamika penduduk. Sumber data penduduk merupakan kumpulan informasi statistik mengenai jumlah, struktur, karakteristik, dan persebaran penduduk yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, BPS, atau Dukcapil melalui sensus, survei, dan registrasi. Sumber data kependudukan utama terdiri dari 3 metode: sensus penduduk, pendataan menyeluruh 10 tahun sekali, registrasi penduduk dan survei penduduk, pendataan sampel khusus. Sumber-sumber ini berfungsi untuk merencanakan pembangunan, memantau jumlah, komposisi, serta migrasi penduduk di suatu wilayah. Sensus penduduk adalah proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data demografi, sosial, dan ekonomi yang dilakukan terhadap seluruh penduduk di suatu wilayah, negara, pada saat tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, setiap 10 tahun sekali. Tujuan utama sensus untuk mengetahui jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk untuk perencanaan pembangunan nasional. Sensus penduduk adalah pendataan menyeluruh yang terbagi menjadi 2 jenis utama berdasarkan tempat tinggal penduduk meliputi sensus de jure dan sensus de facto. Selain itu, terdapat metode pelaksanaan seperti householder, penduduk mengisi secara mandiri, dan canvasser, sensus diisi oleh petugas. Berdasarkan jenisnya sensus penduduk dibagi menjadi 2 yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure adalah pencatatan penduduk yang dilakukan hanya pada penduduk yang benar-benar menetap di daerah tersebut secara resmi, berdasarkan KTP KK. Sensus de facto adalah pencatatan penduduk yang dilakukan pada setiap orang yang berada di wilayah tersebut saat sensus berlangsung, tanpa memandang tempat tinggal resmi penduduk tersebut. Berdasarkan metode atau cara pelaksanaannya, sensus penduduk dibagi menjadi metode householder dan canvasser. Metode householder adalah metode di mana daftar pertanyaan sensus diisi secara mandiri oleh kepala keluarga atau penduduk bersangkutan. Saat ini, metode ini bertransformasi menjadi sensus online. Metode canvasser adalah metode di mana petugas sensus datang langsung ke rumah-rumah untuk mengajukan pertanyaan dan mengisi data penduduk atau secara tatap muka. Registrasi penduduk adalah sistem pencatatan berkelanjutan mengenai peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk oleh pemerintah setempat. Kegiatan ini bersifat dinamis, pasif, yaitu bergantung dari laporan warga, dan wajib, bertujuan menyediakan data akurat untuk perencanaan pembangunan serta administrasi. Survei penduduk adalah metode pengumpulan data kependudukan yang dilakukan dengan mengambil sampel, sebagian kecil, dari total populasi, bukan keseluruhan penduduk. Survei ini bertujuan memperoleh data kualitatif atau kuantitatif lebih mendalam mengenai pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan di antara 2 periode sensus. Analisis data kependudukan mencakup sex ratio, rasio jenis kelamin, untuk menyeimbangkan pembangunan berwawasan gender, serta dependency ratio, angka beban ketergantungan, untuk mengukur beban penduduk produktif terhadap usia non-produktif. Sex ratio, rasio jenis kelamin, adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan. Nilai SR lebih dari 100 berarti laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nilai SR kurang dari 100 berarti perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nilai SR sama dengan 100 berarti jumlah laki-laki dan perempuan seimbang. Berikut contoh soal dari sex ratio. Dependency ratio, rasio ketergantungan, adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif yaitu 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Rasio ini mengukur beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk tidak produktif. Contoh soal dependency ratio. Hasilnya dependency ratio Kabupaten Kuningan adalah sekitar 47,8. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 penduduk usia non-produktif. Terima kasih sudah menyimak materi sumber data penduduk. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang kuantitas dan kualitas penduduk. Sampai jumpa di video berikutnya.